Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Ismatusada dari kelompok 4 10 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum fisika 1.1 dengan teman-teman saya, yaitu praktikum bab pengukuran nilai ketidakpastian. Kami kelompok 4 beranggotakan saya sendiri Saskia Ismatusada, Syifa Dini Eventinur, dan Sabriza Rosia Fatihah. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum pengukuran panjang adalah ketelitian atau presisi merupakan derajat kedekatan kesamaan hasil pengukuran yang diperoleh dari pengukuran berulang. Yang kedua, itu ketepatan atau akurasi merupakan derajat kedekatan hasil pengukuran terhadap harga sebenarnya. Yang ketiga, itu sensitivitas atau kepekaan merupakan kemampuan alat ukur dalam memberi tanggapan terhadap perubahan nilai pengukuran yang terjadi. Yang pertama, itu percobaan ballpoint. Saya melakukan 3 kali percobaan. Percobaan pertama menghasilkan 14,8 cm, percobaan kedua 14,9 cm, dan percobaan ketiga 15 cm, yang menghasilkan sigma X1-nya 44,7 dan sigma X1 pangkat 2-nya 666,05, yang dimasukkan ke dalam rumus. XO sama dengan sigma X1 per N sama dengan 44,7 per 3 sama dengan 14,9 cm, dan dimasukkan lagi ke dalam rumus delta X sama dengan 1 per N akar N sigma X1 pangkat 2 dikurang sigma X1 dipangkatkan 2 per N min 1 sama dengan 1 per 3 akar 1998,15 dikurang 1998,09 per 2 sama dengan 1 per 3 akar 0,03 sama dengan 1 per 3 dikali 0,173, dan hasil delta X-nya adalah 0,057 cm. Dimasukkan ke rumus ketidakpastian relatif sama dengan delta X per XO dikali 100% sama dengan 0,057 per 14,9 dikali 100%, dan hasilnya 0,38%. Karena ketidakpastian relatif 0,1%, maka dilaporkan atas 4 angka. Jadi hasil pelaporannya adalah 14,9 kurang lebih 0,057 cm. Penghapus. Kelompok kami melakukan pengukuran penghapus sebanyak 3 kali percobaan. Percobaan pertama, X1 sama dengan 3 cm dan X1 pangkat 2 sama dengan 9 cm. Percobaan kedua, 3,1 dan 9,61 cm. Percobaan ketiga, 3,2 dan 10,24 cm. Sehingga sigma N atau sigma jumlah pengukuran sama dengan 3, sigma X1 sama dengan 9,3, dan sigma X1 pangkat 2 sama dengan 28,85. Selanjutnya kita menghitung hasil pengukuran yang mendekati nilai benar dengan rumus sigma X1 dibagi N. Didapatkan hasil 3,1 cm. Lalu, kita menghitung ketidakpastian pengukuran dengan rumus 1 per N akar N sigma X1 pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma X1 tutup kurung pangkat 2 per N dikurangi 1. Didapatkan hasil 0,057 cm. Kemudian, ketidakpastian relatif dengan rumus ketidakpastian pengukuran dibagi hasil pengukuran yang mendekati nilai benar. 3. Pensil. Di sini saya melakukan percobaan pengukuran terhadap pensil sebanyak 3 kali. Percobaan pertama didapatkan hasilnya 17,3 cm, percobaan kedua 17,4 cm, dan percobaan ketiga 17,5 cm, dan didapatkan hasil sigma X1-nya yakni 52,2 cm dan sigma X1 pangkat 2-nya yakni 908,3 cm. Lalu dimasukkan ke dalam rumus XO yakni sigma X1 per N dengan hasil 17,4 cm, delta X
dengan rumus 1 per N, akar N, sigma X1 pangkat 2 dikurang, buka kurung, sigma X1 tutup kurung pangkat 2 per N kurang 1 dengan hasil 0,057 cm. Ketidakpastian relatif, delta X per XO dikali 100% dengan hasil 0,32%. Karena ketidakpastian relatif 0,1%, maka dilaporkan atas 4 angka, yakni pelaporannya adalah X sama dengan XO kurang lebih delta X, yaitu 17,4 kurang lebih 0,057 cm. Kesimpulan dari hasil percobaan pengukuran panjang beberapa benda yaitu ballpoint, pensil, dan penghapus dengan menggunakan alat mistar adalah: 1. Perlu diperhatikan bahwa untuk mendapatkan hasil pengukuran yang benar, kita harus menggunakan alat ukur dengan benar dan tepat. 2. Setiap benda mempunyai ukuran panjang yang berbeda-beda. 3. Setiap benda mempunyai persentase ketidakpastian relatif yang berbeda-beda. 4. Ketidakpastian relatif paling kecil di antara 3 benda adalah pensil. Dan 5. Kurang fokusnya mata, penentuan titik nol, dan pergeseran benda menjadi penyebab utama kesalahan dalam pengukuran. Berikut ini dokumentasi pengukuran pulpen, penghapus, dan pensil menggunakan mistar dari kelompok kami. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.